dari kalangan pemimpin Cina akan melihat ini sakit nih Donald Trump nih, mampus nih, ini begini. Ada aja. Dari Amerika juga lihat ini otokrasi nih, ini begini nih. Setelah Amerika siapa dong? Kelihatan kandidat terkuatnya Cina kan. Memang sebelum itu kan juga ada imperium Cina yang lain, tapi kan pertama kali disatukan dalam bentuk yang quote and quote modern pengelolaan pemerintahannya kan itu. Jadi kita bisa bilang dia bangsa muda, tapi dia mengadopsi pikiran-pikiran yang panjang sebelumnya di Eropa. Teknologinya pun dia niru-niru Inggris waktu itu, sama dengan Cina niru-niru Amerika kan. Mereka yang dulu adik kuasa dan kemudian tidak lagi menjadi adik kuasa karena digantikan oleh yang lain, itu tidak hancur dan menjadi berkeping atau tidak menjadi miskin. Halo everybody, jumpa lagi di Padepokan Gunung Salak Freedom Institute, tempat yang asik untuk obrolan penuh daging tanpa bikin pusing. Dan hari ini spesial, kita berada di Gunung Salak. Gunung Salak. Padepokan Gunung Salak. Padepokan Gunung Salak. Habis hujan, adem. Lumayan dingin sih sebenarnya. Ini ketinggiannya 1200 kalau nggak salah di sini. 1100. Berapa derajat ini Mel? 22 derajat. Kopi hangat. Kopi susu kambing. Susu kambing fresh dari peternakan Morning Sun. Peternakan Morning Sun itu adalah sister family nih, saudaraan dengan Padepokan Gunung Salak. Nah, mumpung kita lagi di gunung-gunung, jauh dari keriuhan kota nih, kita mau ngomongin apa, Pak Dayat? Apa ya yang enak ngomongin yang lebih santai sih. Agak abstrak nggak apa-apa, santai gitu. Mungkin kita ngomongin gini, apa kira-kira gimana manusia kok sekarang jadi seperti ini nih, peradaban. Naik dan turun peradaban. Konflik dan kerjasama, dialog peradaban, kerjasama peradaban. Ini kan sekarang ada perang dagang Amerika Cina. Betul. Orang bilang ini ada peradaban Cina yang panjang dengan peradaban Amerika yang masih muda. Eropa, iya betul. Ya itu kan satu cara melihatnya. Walaupun ini kan kalau perang dagang belum perang, baru awal kita harapkan dingin kembali dan kerjasama karena dagang kan tidak perlu perang, sebenarnya sama-sama untung. Tapi kita lihat dulu deh, naik dan turun peradaban, konflik dan kerjasama, kira-kira kayak gitu Pak Dayat. Ya kira-kira kayak gitu. Terus gimana nih Bang, tentang peradaban mungkin antara Barat dan Timur dulu ya? Barat, Timur, Yunani, tapi kalau kita lihat agak mundur jauh ke belakang, nggak jauh-jauh amat, ya 2000-3000 tahun kan. Biasanya kalau kita ngomong tonggak-tonggak peradaban, tadi kan bilang Timur dan Barat. Sebenarnya kalau kita lihat awalnya, kalau kita ngomong lebih jauh lagi kan ada Sumeria, Babilonia, Mesir itu kan itu 3.000 biasanya 5.000 tahun sebelum 5.000-an tahun, 3.000-5.000, tapi itu kan biasanya jarang didiskusikan sekarang karena nggak punya aspek praktikal yang kalau tadi kan kesinambungannya udah agak jauh. Kalau kita mungkin ya mulainya paling bagus itu di Yunani, Romawi. Kan kalau kita lihat puncak dari segi politiknya, kan di Yunani itu Alexander yang Agung, itu kan 300 tahun sebelum Masehi. Kira-kira seabad setelahnya kalau di Cina itu kan kira-kira ya dinasti Qin yang menyatukan the first 200 tahun juga unification of China, Emperor Qin Huangdi kan. Kalau di India kan ya Mauryan Empire, ada Ashoka, gitulah. Ini kira-kira 3 peradaban besar. Ya tentu saja ada di Amerika Latin, ada di tempat lain, tapi kan biasanya sebagai patokan-patokan besarnya. Ini kan nanti naik turunnya kan kita lihat India dan Cina bertemu lagi, ada saling pengaruh, ada agama Buddha yang lahir di India kemudian banyak diadopsi justru di Cina, gitu kan kira-kira ya. Nah kalau dari segi politiknya kan itu ada tonggak-tonggak pemikiran juga penting kan. Yang paling bagus kalau kita lihat peradaban ini kan kita lihat bagaimana manusia mengerti dirinya dan sekitarnya, pemikiran, baru politiknya. Kalau politik itu kan ada perang, damai, pemimpin, ada sentralisasi kekuasaan. Tapi kalau kita lihat dari segi pemikiran dan cara mereka manusia mengerti dirinya, apa yang ideal, apa semesta, itu kan memang catatan pertama paling lengkap yang
utuh dari segi etik, epistemologi. Aristoteles mungkin barangkali. Sokrates, Sokrates. Plato, Aristoteles itu kira-kira di Yunani ya. Ya. Nah memang dilalah ya, ini kebetulan sejarah. Ini sebelum Alexander nih. Kalau Alexander kan kalau pemikir besar yang hidup sesamanya malah menjadi mentornya itu kan Aristoteles. Tapi sebelumnya kan ada Sokrates dan Plato ya. Nah zamannya itu juga di Cina ada Confucius kan kira-kira hampir sama. Di India kan Siddhartha Gautama Buddha kira-kira. Jadi entah kebetulan sejarah, faktanya adalah mereka semua ini yang berpikir tentang etik, tentang manusia dan sekitarnya itu lahir pada periode-periode yang sama. Ada gelombangnya setelah itu kan. Nah, ya itu menarik. Manusia kemudian saling berhubungan. Kalau di Cina kan ada jalur sutra yang Marco Polo pada abad ke-13 datang melihat bagaimana. Kalau di India kan ada jalur emas di mana perdagangan dengan India, dengan Romawi, dengan Nusantara, itu kan sudah ada jalur perdagangan di Samudra India. Jadi panjang cerita peradaban manusia naik dan turun. Imperium Romawi naik, kemudian pecah menjadi Barat dan Timur. Ini bukan Timur Barat dalam pengertian sekarang. Kemudian yang Timur berkembang mengadopsi agama Kristen ya dalam Konstantin yang menjadi Konstantinopel. Masih 500 tahun lagi. Jadi setelah runtuhan yang Barat. Nah, itu kemudian diteruskan oleh Ottoman Empire, Byzantium dulu, kemudian Ottoman Empire itu yang sudah pindah ke Islam berarti. Pindah kan di Yunani juga begitu kan setelah Alexander the Great diteruskan Romawi pecah, kemudian serpihan-serpihannya di Timur Tengah segala macam mulai muncul. Ya setelah Kristen kan ada Islam. Islam kemudian berkembang, kan ada Muawiyah, ada Abbasид. Ada di Cordoba, Ibn Rus. Kan ini cerita panjang peradaban manusia dan ada saling pengaruh, ada perang dan damai, ada Persia yang sebagian peradaban Islam kan mewarisi juga dari Persia ya. Persia ini kan pernah perang dengan Yunani yang perang timur dan barat itu loh. Ini kan panjang cerita. Tapi satu hal yang sama nih semuanya peradaban itu setelah dari berburu dan meramu kan menjadi pertanian. Ini kan semuanya naik dan turun empire itu basis ekonomi dan masyarakatnya ya pertanian. Sebagian budak, perempuan belum bisa apa-apa gitu ya kira-kira ya. Artinya dari segi kacamata modern Pak Dayat, pertanyaannya kan bagaimana manusia kok kayak sekarang nih bisa maju, bisa meninggalkan era panjang pertanian, kemiskinan yang abadi gitu ya ribuan tahun gitu. Dari masyarakat pertanian ada yang tiba-tiba mencelat sendiri dulu menjadi industri. Ini kan Inggris kan. Nanti kita cerita. Tapi kan sebelum itu boleh bergonta-ganti peradaban. Betul. Teknologi juga ada, mulai Yunani kan Aristoteles, Archimedes, Euclid. Udah ilmu pengetahuan sudah mulai maju, udah mulai manusia merangkak dari kegelapan gitu ya. Islam menyumbangkan juga kan Cordoba transisi dari abad kegelapan Eropa menjadi Renaissance, Enlightenment dan kemudian modern kan. Cina juga menyumbangkan penemuan-penemuan bagus kan, kayak mesiu kan disumbangkan. Kertas pencetakan pertama blok kayu itu kan dari Cina. Bahkan ada yang bilang bahwa water clock, jadi jam yang diatur dengan aliran air itu juga invention dari Cina. Ya ada penyumbang besarnya. Jadi dialog percakapan hubungan panjang peradaban, walaupun beda-beda, ada satu kesamaan dia tadi kan, sama-sama miskinnya. Karena petani. Petani yang kaya atau yang di puncaknya aja, di puncak piramidanya itu pun para maharaja di India, di
emperor di Yunani Romawi, emperor di Cina, ya sama-sama waktu itu kalau sakit gigi menderita, nggak ada obatnya, demam panas dikit bisa terancam kematian. Ilmu kedokteran Ya kan, manusia usia 30-40 tahun sudah meninggal. dianggap panjang usianya gitu loh. Makannya terbatas, bergeraknya paling cepat sama dengan kecepatan larinya kuda. Ya. Kan sama aja itu, mau beda empirium, beda zaman sebelum abad kendaraannya modern. kuda, gitu. Kendaraan paling cepat kuda. Ya, ya. Jadi kalau wilayahnya luas pun dia ngelihatnya itu, Jauh banget. aduh saya ke sana baru 6 bulan sampai, gitu loh. Itu pun menderita dalam perjalanan yang panjang kan. Jadi nggak gampang, Oke. ya. Tapi tetap ada, kita lihat manusia ini kan buku yang sangat bagus ya, 11 jilid tapi cuman jilid pertama kan Story of Civilization dari Peradaban berarti. ya, Story of Civilization, cerita tentang peradaban, naik dan turun, apa sumbangan masing-masing Cina, India. India tadi kan jangan lupa angka 0, matematik, astronomi kan yang diwarisi oleh Arab, Al-Khwarizmi, Al-Jabar segala macam. Diadopsi lagi di Eropa ini kan Ya. apa percampuran, pertukaran, ini warisan manusia. Makanya kan Will Durant kan bilang ini our Oriental heritage. Dia menulis dari segi kacamata Amerika Eropa, tapi dia anggap bahwa India Cina pun warisan kita juga, warisan manusia maksudnya gitu loh Pak Dayat. Jadi ini pembukaan tamasya abstrak benar ini tentang peradaban. Mungkin ini katakanlah kalau industri adalah simbol dari kemajuan. Sebelum sampai ke industri itu sumbangan tuh datang dari mana-mana, Mas. Dari mana-mana. Semua peradaban beri sumbangan dari mana-mana. Memang ada tonggak-tonggaknya. Tadi kan Socrates, Plato, Aristotle kan Yunani. Ya. Kemudian biasanya dari tradisi republikan, politik, organisasi itu Romawi. Makanya kan sampai sekarang Republik Indonesia itu kan Latin, Republika gitu. Berarti, biasanya kalau ilmu itu istilah-istilahnya Yunani, ya. Jadi itu karena jeniusnya Romawi organisasi, jeniusnya Yunani kan ilmu pengetahuan dan filsafat. Karena itu istilah-istilah modern itu kan masih mengadopsi itu. Nah, walaupun dari segi politik juga Cina punya penanda yang sampai sekarang masih ditulis oleh misalnya Fukuyama menulis Political Order and Political Decay. Administrasi negara. Ya, penyatuan Cina, Qin itu birokrasi itu Cina the state, the unification of the state. Jadi sejak itu orang bilang Cina itu is a continuous civilization. Dengan bahasa, dengan sastra yang sama, dengan mengagumkan sekali bagaimana continuity. Kemarin kan kita sudah bicara misalnya gereja Katolik, ya kan, 2000, sejak tahta suci Santo Petrus kan, 2000 tahun tradisi itu, ya kan, the throne of Saint Peter, 2000 tahun tradisi terus menerus dari the papacy. Nah di Cina juga 2000 tahun lebih, tradisi terus menerus dari segi corak sentralisme, kekuasaan dan birokrasi yang more or less meritokratik dibandingkan dengan birokrasi sesamanya. Ini kan makanya Fukuyama bilang dalam Political Order and Political Decay itu, ya dia bilang memang kalau sekarang Cina sukses dalam mengelola ekonomi karena peran pemerintah yang besar, itu kan dia mengulang atau meneruskan tradisi panjang dari Xin Huangdi tadi itu loh. Tradisi 2000 tahun. Ya, memang sebelum itu kan juga ada empirium Cina yang lain, tapi kan pertama kali disatukan dalam bentuk yang quote and quote modern pengelolaan pemerintahannya kan itu. Di Yunani kan juga 1000 tahun lebih sebelumnya Alexander dan Socrates kan ada Minoan civilization itu kan, dan sebelumnya ada Phoenician civilization itu garis panjangnya gitu. Susu kambing Mel. Enak Pak Dayat ya. Aku belum pernah coba sih karena takut bau gitu. Enggak bau. Ini gitu produksi asli sini. Morning Sang. Saudaranya Padepokan Gunung Salak. Harus dicoba tuh. Menemani diskusi peradaban. Oke. Nah, ini bagian dari peradaban. Manusia. Kita lanjut ya. Nah, tadi kan kita udah bicara peradaban yang ini.
agak yang panjang. ya dan agak abstrak. panjang dan masih miskin, dan kenapa kok tiba-tiba ada kemajuan yang berlanjut, Bang? Itu pertanyaan paling menarik. Faktanya dulu ya, bahwa ya tadi begitu banyak peradaban naik dan turun, Ya. ya, mau di Asia, di Eropa, di Amerika juga yang Indian kan, yang orang macam-macam lah, Apache segala macam itu. Di Cina juga begitu, tapi sama-sama miskin ya dalam pengertian Ya. sebagian besar rakyatnya pertanian yang subsisten, dan ancaman kelaparan kan bisa Masih datang ada, setiap saat. Perang dan kelaparan, kematian tiba-tiba itu karena penyakit, itu kan musuh manusia sepanjang zaman. Sebelum masuknya era modern atau era kemajuan. Nah ini kira-kira abad 18, 19 lah kira-kira ya, baru. Sebelum itu kan yang paling maju, kalau kita anggap secara kesejahteraan umum lah ya, di kalangan sejarawan ekonomi gitu, biasanya dianggap Ming di Cina dan Mughal di India. Itu sebelum masuknya era modern lah ya, yang paling kuat dan paling sejahtera lah secara ekonomi. Tetapi setelah itu kan kemudian meredup dan muncul satu gerak baru di Eropa kan. Awalnya kan membuka lautan Atlantik masuk ke Samudra India. Portugal dan Spanyol di Iberia. Setelah Islam kan. Membuka, kemudian perdagangan, kemudian ya sisi lain dari itu kan mulainya era perdagangan dan kolonialisme. Tetapi kan bukan mereka yang pertama industrialisasi. Ya, dari situ komersnya pindah ke Belanda. Ya, pelaut-pelaut Belanda ternyata belajar dari Portugal dan Spanyol, kemudian mengembangkan sistem baru yang disebut kapitalisme komersial lah kira-kira, yang kemudian dipelajari oleh Inggris. Ya, diadopsi oleh Inggris. Nah, Inggris inilah yang pertama kali mengembangkan bukan hanya perdagangan, tapi teknologi produksi baru dengan belajar dari berbagai macam kalangan, tempat dan bangsa gitu. Kemudian memulai era baru, apa yang disebut dengan industrialisasi. Ya, berkembang kemudian dengan penemuan mesin uap, mesin tenun yang baru. Nah, ini dari situ dia berkembang dan Inggris menjadi negara terkuat. Ya, kombinasi dengan commerce kan, jadi Pax Britannica. Ini kita bicara abad 19, terutama pertengahan hingga akhir abad 19. Dari Inggris, salah satu koloni Inggris namanya Amerika Serikat. Ya, Amerika dulu lah kan. Kemudian setelah Inggris, Amerika mengimitasi, meniru teknologi, perdagangan, kekuatan Inggris, kemudian menggantikan setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua di abad 20 ini, Pak Dayat, menjadi negara terkuat, terkaya, terbesar, superpower. Pax Amerika. Nah, ya. Terutama setelah Perang Dunia Kedua. Ya, kemudian orang sekarang berkata setelah Amerika siapa dong? Kelihatan kandidat terkuatnya Cina kan. Soviet pernah, tapi kan Soviet bukan, dia kuat militer, kuat politik, ekspansif, tapi kan tidak kuat ekonominya. Teknologinya waktu itu tahun 50-an dianggap kuat, tapi ekonominya nggak pernah kuat. Nah, jadi memang kalau kita lihat sejarah kemajuan bangsa-bangsa dan lokus kemajuannya Pak Dayat, Mel, itu pindah-pindah. Lokomotifnya juga ganti-ganti. Lokomotifnya ganti-ganti, nggak statis gitu loh. Sekarang Inggris, besok Amerika, kata orang besok lagi atau sekarang udah Cina, itu kan bisa aja. Tapi satu hal yang berbeda sebelum dan setelah modern. Sebelum modern, yang maju kemudian diserang oleh tetangganya, misalnya Romawi, oleh kaum barbarian misalnya, dihancurin. Baghdad kan dihancurin oleh pasukan-pasukan Mongol, ya kan? Sepanjang sejarah begitu, dia maju, dia besar, dia melemah, dihajar sama tetangganya, hancur. Jadi miskin atau jadi puing-puing berserakan, gitu loh. Baitul Hikmah di Baghdad kan gak ada sisanya. Alexandria juga begitu. Alexandria pada zaman Alexander yang agung gitu, kota terbaik, Archimedes di situ, paling kaya, pelabuhan paling rame. Setelah ditumpas, direbut kekuasaannya, hancur dia. Nah,
Kalau kita lihat zaman modern tadi kan Portugal sama Spanyol memulai membuka lautan. Ya, Magellan dan Columbus ya. Magellan, Columbus, Albuquerque, macam-macam. Kemudian berpindah ke Belanda. Belanda menjadi terkaya, the golden age of the Dutch, abad 17. Tapi kan Spanyol dan Portugal tidak menjadi miskin dan hancur menderita. Sampai sekarang masih negara kaya. Setelah Belanda masuk Inggris. Apakah Belanda hancur dan jadi miskin? Enggak. Kemudian setelah Inggris, Amerika. Sampai sekarang kalau kita ke London masih enak banget itu. Ya kan? Inggris tetap masih negara yang sejahtera. Jadi mungkin kita bisa bilang ini kemajuan sistem atau kemajuan peradaban manusia. Mereka yang dulu adik kuasa dan kemudian tidak lagi menjadi adik kuasa karena digantikan oleh yang lain. Itu tidak hancur dan menjadi berkeping atau tidak menjadi miskin. Tidak lagi nomor 1, tapi nomor 3, nomor 4, nomor 5 tetap sejahtera. Itu karena apa? Berbeda dengan zaman pramodern Pak Dayat. Sekarang ini wealth, the human wealth, kekayaan manusia itu sudah cukup besar, banyak sehingga dibagi oleh banyak negara yang kaya sama-sama kaya, itu nggak apa-apa gitu. Dan teknologinya membuat mereka tetap sejahtera. Nggak kekurangan. Teknologi terdepannya di Amerika, tapi the existing teknologi di Inggris, di Spanyol, di Belanda. Bahkan di Cina. Sekarang ke Cina. Tapi kan kenapa Inggris duluan? Ya kan? Inggris kan disusul Amerika, bukan hanya Amerika. Jerman dan Prancis kan juga menyusul Inggris. Ujungnya kan Perang Dunia Pertama kan, karena ada kompetisi di situ di Eropa. Prancis kuat di Eropa, Inggris tetangganya di seberang selat Inggris. Ada Jerman yang juga mulai ekspansif gitu. Nah ini kan peradaban sejarah. Kita kan mewarisinya. Nah sekarang kan kata orang kita berada pada tahap peralihan lagi dari tadi Pax Americana di mana. Ini menarik Mas nih. Sekilas tadi Mas Cali menangkap kayaknya untuk peralihan berikutnya jangan-jangan kandidatnya Cina gitu. Cuma sebelum itu biar jadi faktanya kan begitu. Cina sekarang secara ekonomi, teknologi, jumlah penduduk. Cuma pertanyaan saya gini. Terutama untuk 100 tahun atau 75 tahun terakhir ini, Amerika ini kan kalau sebagai bangsa itu paling muda. Amerika dalam artian bangsa Amerika ya, bukan penduduk asli benua Amerika. Cuma gimana dia mampu menjadi lokomotif cukup lama dan sangat besar kemajuan di akhir-akhir ini? Ya banyak hal. Tapi kan pertama ya karena memang dia daratan yang luas dengan 2 lautan kiri kanan, di utara dia aman, nggak ada penjajah yang ekspansif dari timur, dari selatan juga oke, Meksiko. Jadi secara geografi dia bagus banget lokasinya, dan jangan lupa dia meneruskan tradisi Inggris kan. Jadi kita bisa bilang dia bangsa muda, tapi dia mengadopsi pikiran-pikiran yang panjang sebelumnya di Eropa. Ada Parisan John Locke, filsafat, kemudian parisan ilmu, ada John Locke. Lalu jadi teknologi di sana. Ya, kan teknologinya pun dia niru-niru Inggris waktu itu, sama dengan Cina niru-niru Amerika kan. Kayak Eugene, ini ekonom dari Cina yang sangat bagus yang berkata salah satu kelebihan Cina sekarang karena dia begitu cepat mengimitasi teknologi mobil listrik, handphone, komunikasi. Itu kan imitasi awal. Pertama tas dulu sama sepatu imitasinya. Setelah itu yang teknologi. Kemudian setelah periode imitasi, dia periode inovasi. Itu berarti Cina kan bangsa yang kreatif gitu loh. Sama dengan Amerika waktu masih miskin niru Inggris, menjadi kuat dan maju. Ya kan? Nah, ini pelajaran peradaban kan, bahwa kalau terjadi kan hanya bisa imitasi kalau kerjasama, kalau ada hubungan. Ya kan? Memang kayak gitu loh cerita kemajuan manusia. Tapi justru dengan itu ratusan juta orang Cina, teman-teman kita yang kemiskinannya dahsyat, bisa diatasi dengan cepat 40 tahun. Dulu Amerika kan juga begitu. Dulu Inggris juga begitu. Inggris zaman Roman Empire, zaman Empire Romawi terbelakang, negara paling ujung paling luar yang menjadi sumber malapetaka gitu loh. Kalau Roman Empire mau ke sana kan panjang perjalanannya agak dahsyat Pak Dayat. 3 bulan. Pada abad 19 dia nomor 1 gitu loh. Tapi tidak berarti bahwa Spanyol dan Belanda
yang pernah nomor satu menjadi miskin kan nggak? Itu the beauty of the modern society. Kira-kira kayak gitu. Lalu Bang, untuk setiap peralihan tadi ya, peradaban dari misalnya dari Portugal ke Belanda, ke Inggris. Yang dominan siapa beralih lagi, yang paling nomor satu siapa beralih lagi. Ini tuh si di strap nih kan? Yang nomor satu dan yang the risingnya itu apakah ada konflik besar? Betul. Nah itu. Kalau sekarang gimana nih? Ini itu yang kan itu yang ada ancaman itu nggak itu kalau terjadi ngeri banget Mas. Ya itu yang kita berusaha hindarkan kan. Kita himbau lah para pemimpin di Amerika dan Cina karena memang fakta sejarahnya kan ya itu si Stripe kan, Sparta dan Athena, rising power, established power naik kan, rebutan kue yang sama lah kira-kira dalam sejarah itu kan. Spanyol dengan Belanda dengan Inggris, waktu Inggris mulai menyaingi Belanda, waktu Belanda masih nomor satu kan juga ada perang. Yang kita nggak mau kan kalau sekarang faktanya kan setelah Inggris kan Amerika paksa Amerikana nih 40 tahun terakhir Cina bangkit dan mulai 10 tahun terakhir ya menyaingi dan sebagian teknologi bahkan lebih bagus tuh kata orang kan. Amerika ada ChatGPT muncul di Cina, DeepSeek. Amerika punya Tesla muncul BYD misalnya, Wuling. Dengan lebih baik pertama imitasi kemudian inovasi gitu loh. Nah, tahap-tahap terakhir ini mulai ada suasana panas karena perang dagang kan. Walaupun mulai dibuka pembicaraan di Jenewa di Switzerland. Ya kita harapkan jangan sampai ada perang terbuka, tapi memang Amerika Cina ini agak unik ya. Semua persaingan great powers di masa lalu kan ada keunikannya, tapi keunikannya adalah begini Pak Dayat. Selain bahwa fakta sekarang kita punya nuklir ya, manusia ini kan bisa menghancurkan dunia ini berkali-kali. Jadi hati-hati. Tapi kan kalau Amerika dengan Inggris yang sebelumnya ya great powers yang beralih itu kan Inggris itu kan demokratis ya. Pindah ke Amerika yang juga demokratis dengan bahasa yang sama kan bahasa Inggris dengan kurang lebih kultur filosofinya sama. Ya makanya John Locke juga, kan. Kalau Cina dan Amerika ini memang saya nggak bilang bahwa pasti ada konflik peradaban atau clash of civilization, itu bukan itu. Tetapi kan sistem Cina ini dalam adopsi ekonominya kan terbuka, bagus gitu ya. Tapi kan masih diikat oleh sistem politik yang otoriter. Ini kan warisan otokrasi. Boleh dibumbuin dengan warisan panjang sentralisme sejak Xin Huangdi itu kan bumbunya aja. Tapi faktanya adalah bahwa komunisme, Partai Komunis Cina itu kan mengadopsi Marxisme, sosialisme. Yang dari Barat juga sebenarnya. Ya Eropa juga. Tapi kan intinya kan the Chinese karakteristik socialism with Chinese characteristics lah kalau ungkapan yang lebih kontemporer. Intinya adalah bahwa Amerika demokratis walaupun agak sakit ya sekarang oleh Donald Trump. Ya, satu otokrasi. Kemudian yang satu basically free market economy. Sekali lagi sakit ya. Tapi basicnya itu. Yang satu ada elemen free market yang besar pada tingkat real economy, tapi kan juga banyak BUMN-nya, banyak pengendalian. Peran negara masih besar dan ada warna yang kita sebut sebagai merkantilistik. Ya, di mana pemerintah, negara mendorong ekspor terlalu besar seolah-olah itu ya. Kalau semuanya negara mendorong ekspor kan pertanyaannya siapa yang impor dong? Masa dia mau negara lain cuma impor, dia yang ekspor sendiri kan itu merkantilisme. Nggak sepenuhnya mekanisme pasar Mas ya di Cina itu? Iya seperti itulah kira-kira ya, walaupun tidak sesimpel itu. Karena mekanisme pasar setelah dia yang shopping kan juga dibuka di berbagai wilayah tertentu. Nah jadi intinya adalah bahwa ada dua sistem yang banyak kemiripannya tapi ada perbedaan fundamental. Ya, terutama di dalam pengelolaan politiknya. Nah, apakah kedua negara dengan sistem yang sama ini yang ekonominya berkembang dua-duanya dengan baik tetapi kemudian mulai ada warna kompetisi yang tajam, ada bumbu-bumbu perang dagang, itu bisa melanjutkan dialog dan kerjasama jangka panjang. Karena kan harapan kita kan sejak Montesquieu, sejak David Ricardo dan Adam Smith, perdagangan itu tidak zero sum, bisa saling menguntungkan.
Ya, lu untung gua untung. Ya. Dan saling toleran aja. Betul. Sistem lu otokrasi, sistem gua demokrasi, yang penting masyarakat lu kan sejahtera. Ya. Ya. Masyarakat gua juga sejahtera. Iya, Kan iya. kita harus mengagumi keberhasilan Cina kan dengan otokrasi, dengan partial market economy itu mensejahterakan, mengurangi kemiskinan sampai 800 juta. Betul, hampir 1 miliar. Kemudian yang menjadi kelas menengah kan kelas menengah yang sama dengan di New York, kelas menengah di Singapura, kelas menengah di Jakarta, di mana-mana gitu loh. Ya itu kan persoalan tersendiri bagi sistem otoritarian di masa depan. Tetapi kan buat orang Amerika yang penting kan mereka sejahtera dan satisfied with their life. Ngapain lu pusing amat gitu loh. Yang penting kan bisa dagang dengan baik. Kan itu. Cuan lah ini. Dan sebaliknya dari teman-teman masyarakat dan pemimpin di Cina juga harus melihat Amerika juga melihat positifnya. Ya. Memang gini loh, dalam hubungan negara besar kayak gitu kita harus melihat apa yang positifnya. Ya. Kalau mencari apa yang kurangnya dan apa yang salahnya negara lainnya ada aja. Ya. Betul ya? Ya. Dari kalangan pemimpin Cina akan melihat ini sakit nih Donald Trump nih, mampus nih, ini begini, ada aja. Dari Amerika juga lihat ini otokrasi nih, ini begini nih. Ya. Menurut saya pada tingkat statementship-nya harus mencari jalan keluar terbaik bagaimana menghubungkan hal-hal terbaik di Amerika Dengan hal-hal terbaik di Cina. Kalau itu terjadi kan Nusantara tepuk tangan karena kita partner dagang nih. Iya. Dua-duanya nggak boleh. Betul. Kita bebas aktif, kita nggak boleh milih salah satunya. Demikian pula negara Asia yang lain yang Jepang, Korea Selatan, India, Vietnam. Jadi kalau Amerika dan Cina mampu mencari hubungan yang produktif, Ya. pasti ada elemen kompetisi. Namanya juga satu mau jual mobil BYD, satu mau jual Tesla gitu loh. Ya kan? Yang satu mau jual Xiaomi, satu mau jual iPhone. Ya kan? Ya ada persaingan lah. Ya, Tetapi ya. kan kalau dibuat aturan bersama yang fair, yang masuk akal, mestinya kan kompetisinya tidak harus berakhir dengan perang terbuka gitu loh. Tidak Apalagi harus punya nuklir tuh zero mereka. sum game. Bisa lah menang tanpa ngasorake. Ya, dan yang paling penting kan buat kan podcast freedom kan, perdamaian abadi. Ya pasti kalau peradaban universal itu yang kita warisi tadi kan kita sudah bicara nih. Panjang banget tadi mulai. Kita harus semakin baik dong. Jangan lupa kita memang semakin kaya, semakin kesehatan juga terjaga, tapi kita punya penemuan satu yang bisa menghancurkan semua, yaitu senjata nuklir. Nah. Iya kan? Ya. Jangan sampai terperosok ke sana gitu loh. Cina lebih sejahtera, Amerika lebih sejahtera, Asia lebih sejahtera. Saudara-saudara kita di Afrika juga pengen sejahtera, Mel. Kalau negara besarnya perang nggak ada kesempatan, gitu loh. Jadi peradaban universal manusia, Pak Dayak, ini yang dari Gunung Salak kita serukan, gitu loh. Ya kan? Menyerukan sambil minum susu kambing. Iya kan? Menyerukan perdamaian universal, gitu loh. Nah, itu penting saya kira. Oke, Mel. Kayaknya asik nih, Mel. Asik ya. Nanti aku mau coba langsung Boleh. dari kandangnya. Oh, boleh. Pas perah nih sebentar lagi. Oke, kalau Oke, gitu. Mel. Sebelum tutup aku dapat nih kayaknya cocok nih ada quote dari penyair filsuf dan pemikir dari India nih, dari timur nih, namanya Rabindranath Tagore. Tagore, dia bilang lilin tidak kehilangan cahayanya saat menyalakan lilin lain. Cah, itu. Jadi kalau lilin lain dinyalakan, ada dua lilin Ada dong. dua lilin. Makin terang dong. Nah, itulah. dia. Itu prinsip podcast freedom situ tuh. Ya kan? Jadi berbagi. Malah makin bagus dong. Betul. Pemilik lilin pertama pun ikut dapat terang dari lilin kedua. Yes, Ya, itu bagus, dia. bagus. Itu Rabindranath itu dari India. Dari dia. Tagore. Oke, kalau gitu. Terima kasih Mbak Jeli, terima kasih Pak Dayat, terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Nantikan episode selanjutnya pada Bukan Gunung Salak Freedom Institute. Sampai jumpa.